Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel aku. Terima kasih ya yang udah klik video ini. Kali ini aku mau sharing mengatur anggaran keuangan rumah tangga dengan gaji atau penghasilan sebesar 3 juta per bulannya. Untuk usaha, di sini aku ada toko yang aku kelola bersama dengan suami. Setiap harinya berapa persen dari penghasilan kami sisihkan sehingga pada akhir bulannya rata-rata yang kami kumpulkan sebesar 3 juta. Jadi dari 3 juta itu aku bisa menggunakan untuk kebutuhan aku di bulan berikutnya. Nah, tidak lupa ya Bunda, berapapun penghasilan yang kita terima, kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Untuk mengatur keuangan, di sini masing-masing harus menyesuaikan dengan pendapatan, kebutuhan, karena kadang juga harga di setiap daerah berbeda-beda. Jadi nanti bisa buat sharing aja ya Bunda. Aku akan mengaturnya sesuai dengan metode dari video aku yang kemarin ya Bunda. Jadi aku akan mengalokasikan berdasarkan persen dari jumlah penghasilan. Yang pertama, di sini aku akan menggunakan sebesar 40% untuk kebutuhan hidup. Jadi 40% dari 3 juta yaitu sebesar 1.200.000. Dari 1.200.000 aku akan membaginya menjadi 3, yaitu ada belanja mingguan atau bisa juga belanja harian. Di sini bebas, tergantung masing-masing suka belanja mingguan atau harian. Kemudian ada belanja bulanan dan juga ada untuk listrik, pulsa, dan bensin. Untuk mingguan, tiap bulannya aku menganggarkan sebesar 600.000. Untuk belanja bulanan, di sini aku tulis sebesar 300.000, dan untuk listrik, pulsa, dan bensin aku tulis 300.000. Jadi kalau kita terbiasa untuk mencatat anggaran untuk kebutuhan belanja, akan mempermudah kita untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jika dirasa 40% untuk kebutuhan hidup masih kurang, bisa dinaikkan menjadi 50% ya Bunda. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan hidup masing-masing ya. Karena ada juga yang sudah memiliki anak, kemudian ada anggota keluarga lainnya. Di sini kebetulan aku masih berdua dengan suami. Untuk yang kedua, aku menggunakan 20% untuk hutang atau cicilan. Di sini aku tulis sebesar 600.000. Untuk hutang atau cicilan, kita harus bisa menyesuaikan juga dengan pendapatan. Jangan sampai hutang atau cicilan menjadi beban untuk kita. Jadi di sini aku memang membatasi hanya 20% dari penghasilan. Jadi kemampuan aku untuk membayar setiap bulannya hanya 20% dari penghasilan. Dengan begitu, kita tidak terlalu terbebani ya Bunda. Kemudian yang ketiga, aku menggunakan sebesar 20% untuk tabungan dan investasi. Di sini aku menulisnya 600.000. Kemudian aku akan membaginya menjadi 3, yaitu tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek, dan juga untuk investasi. Nah, di tabungan jangka panjang, aku menulis sebesar 200.000. Di jangka pendek sama 200.000, juga untuk investasinya 200.000. Jadi aku bagi sama rata ya. Jadi untuk tabungan ini kita bisa menyesuaikan dengan tujuan untuk apa kita menabung dan dalam tempo waktu berapa lama. Biarpun sedikit, kalau kita menyisihkan buat tabungan, insya Allah nanti akan bermanfaat. Kemudian
Yang keempat, di sini aku menggunakan 10% untuk dana darurat. Dana darurat ini aku tulis sebesar 300.000. Di dana darurat aku membaginya menjadi dua, yaitu dana asuransi dan juga dana servis. Dana asuransi lebih kepada untuk menjaga kesehatan. Jadi, bila kita sakit, dana asuransi bisa digunakan. Kemudian untuk dana servis, dana perbaikan, seperti misal ada kendaraan yang rusak. Untuk dana darurat, harus benar-benar digunakan saat darurat atau tidak terduga. Dan yang kelima, poin yang kelima, di sini aku menggunakan sebesar 5% untuk donasi. Di sini aku tulis sebesar 150.000. Nah, untuk donasi ini aku membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama untuk acara sosial dan yang kedua untuk iuran. Untuk acara sosial sebenarnya adalah cara kita berbagi dengan sesama. Di sini aku menulis sebesar 100.000. Sementara untuk iuran aku tulis sebesar 50.000. Untuk donasi atau sedekah atau amal kita, biarpun masih sedikit, yang penting kita ikhlas ya bun. Nah, di poin yang terakhir, aku menulis untuk kebutuhan lainnya. Di sini, aku tulis besar 150.000. Jadi, untuk kebutuhan lainnya, jika dirasa ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting, bisa di-skip ya bun. Ini juga bisa digunakan untuk misal kita pengen makan di luar, seperti itu ya bun, atau sekedar jalan-jalan. Jadi aku akan mentotal ya bun seluruhnya. Jadi totalnya semua benar, yaitu sebesar 3 juta. Nah, seperti ini ya bun. Kalau kita disiplin, ini akan mempermudah kita untuk mengatur keuangan setiap bulannya. Terima kasih ya udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.